Bapak sedang punya masalah di kantor, ya ambil wudhu, ngadap kiblat, doa. Ketika Anda berdoa, seketika ketenangan akan tiba. Walaupun solusi belum datang saat itu, tapi tenang itu muncul. Ibu punya masalah di rumah tangga, alih-alih bikin status, ya lebih baik ibu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian pertama, bagaimana cara menaikkan iman kita dan menjaganya supaya tidak turun. Apa amalan-amalan yang harus dikerjakan? Pertama, bab du'aukum imanukum. Doa Anda itu adalah dasar keimanan atau dasar yang menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab bagian ini akan berisi tentang pembahasan du'aukum, doa yang kita panjatkan, doa yang kita lakukan kepada Allah itu imanukum, merupakan dasar penguatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di amalan yang pertama, kalau kita balik pengertiannya dari kalimat yang paling ujung, kalau kita ingin menguatkan iman kita kepada Allah, maka mulai itu semua dengan amalan yang pertama, yaitu memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab, ini pembahasan kita sekarang. Du'aukum, ya, du'aukum imanukum. Ya. Bismillah. Izinnya. Jazakallah khair. Sebelah sini ya. Apa itu doa? Ini kita bahas dulu ya, supaya tidak kita keliru paham. Beda antara nanti pengertian yang selama ini dalam bahasa Indonesia itu bisa berarti tidak sama dengan pengertian dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ad-du'a'u fil lughah, doa itu dalam akar pengertian bahasa Arab, termasuk nanti yang disebutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu setidaknya memiliki dua makna utama. Jika ada kalimat doa ya, dalam bahasa Arab, itu maknanya dua. Yang paling pokok, yang paling dasar. Satu, bisa berarti al-iman. Iman, yakin tanpa ragu. Jadi akar kata doa itu sendiri, yang pertama, di doa. Doaun, ya. Ditulis dalam bahasa Latin atau bahasa Indonesia seperti ini, doa. Jadi makna yang pertama, dia mengandung kata iman. Iman artinya yakin tanpa ragu. Tahan, fokus, pelan-pelan. Masih ingat saat saya terangkan kata iman di pertemuan kita yang awal? Kata iman, akar katanya berasal dari kata aman. Aman berarti tenang, tentram, nyaman, jauh dari kegelisahan. Orang-orang yang beriman itu cenderung akan merasa tentram dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan aman dari siksa atau hukuman Allah saat kembali di akhirat nanti. Nah, apa korelasi antara doa dengan kata iman? Karena iman berasal dari kata aman, maka pengertian yang pertama, orang-orang yang berdoa itu cenderung merasa aman dalam jiwanya, tenang. Jadi kalau Bapak Ibu sedang punya persoalan, ini contoh pengembangan kalimat pertama. Kalau Anda sedang punya persoalan dalam kehidupan, jangan bikin status, karena itu enggak menyelesaikan persoalan. Maka berdoa. Ya, di alih-alih Anda bikin misalnya status yang baru di Facebook, media sosial, di IG dan sebagainya, persoalan nggak akan tuntas. Kalau Anda ingin setidaknya tenang, solusi belum datang, tapi ketenangan tiba, maka kalimat yang pertama coba berdoa. Karena akar kata doa itu berasal dengan kata iman, seakar. Kata iman sumbernya dari kata aman. Orang yang berdoa cenderung aman, aman artinya tenang. Karena itu orang yang sedang punya persoalan, ketika dia berdoa, walaupun solusinya belum datang, minimal hatinya pasti tenang. Kalau nggak percaya silahkan. Ya, Bapak sedang punya masalah di kantor, ya ambil wudhu, ngadap kiblat, doa. Ketika Anda berdoa, seketika ketenangan akan tiba. Walaupun solusi belum datang saat itu, tapi tenang itu muncul. Ibu punya masalah di rumah tangga, alih-alih bikin status, ya lebih baik ibu berdoa.
ambil wudhu, ngadap kiblat, minta sama Allah, ya Allah, Engkau titipkan dia kepadaku, bukan pada perempuan yang lain. Ya Allah, berikan hamba, ya Allah, kemudahan-kemudahan. Ya Allah, berikan kenyamanan dalam rumah tangga. Dibandingkan tuliskan kemudian di media sosial. Kamu tidak seperti yang aku kira. Aminkan ya, aminkan. Aduh, capek. Paham ya? Nah, ini jadi akar kata doa yang pertama itu maknanya apa? Al-iman. Dari akar ini pula, sebagian ulama hadis ada yang mengomentari kalimat ini ketika diberi judul oleh Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari memberi judul Du'aukum imanukum. Ada yang mengartikan begini, ciri keimanan seseorang itu pertama akan nampak pada doanya. Dia orang beriman itu pasti berdoa. Karena akar kata doa itu iman. Jadi kalau ada orang beriman selama hidupnya nggak pernah berdoa, patut dipertanyakan dia beriman atau tidak. Makanya nanti Allah memberikan kepada orang yang selama hidupnya nggak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Quran surah ke-7 ayat 180. Allah berfirman kemudian, kata Allah, lihat baik-baik, kata Allah, Rabbmu berfirman, ya ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku maka aku akan jawab. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Siapa yang sombong nggak mau berdoa kepadaku selama hidupnya, maka aku akan siapkan neraka jahanam sebagai dasar kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala dari kiamat. Kenapa? Karena poin yang pertama, doa itu akarnya iman. Jadi kalau orang nggak pernah berdoa selama hidupnya, seakan-akan dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak nggak butuh dengan Allah. Paham ya? Dan ini bagian yang pertama. Yang kedua, pelan-pelan. Nanti saya turunkan dari sini kaitan dengan pembahasan kita. Yang kedua, doa itu bisa diartikan dengan ibadah. Ibadah. Saya ulang. Bisa diartikan dengan ibadah. Bapak Ibu silahkan coba koleksi, beli kitab-kitab fikih ya. Ini menurut saya sangat penting, apalagi sekarang sudah ada perangkatnya cukup luas, ada aplikasi, ada handphone, biayanya murah. Cobalah sekali-kali pulsa itu dipakai untuk cari bekal akhirat. Bukan cuma bekal dunia aja Pak Bu. Saya mau tanya ya, dari 100.000, 200.000 yang unlimited pulsanya setiap bulan itu, yang ada tagihannya, berapa tagihan dunia, berapa bekal akhirat yang bisa Anda dapatkan dari pulsa itu? Ayo, pulsa internet yang diisi tiap bulan itu, nilai akhiratnya berapa dari situ? Jangan-jangan akhiratnya cuma 10.000, dunianya 90.000. Hah? Cuman telepon sana sini, ngecek berita, ini itu dan sebagainya. Berapa yang sudah Anda gunakan untuk mendownload kitab hadis yang ada terjemahan bahasa Indonesianya? Berapa yang Anda sudah gunakan untuk mendownload Al-Quran yang Anda bisa baca dalam setiap kesempatan? Sedang misalnya mohon maaf, di bis, di kendaraan, sedang di mobil, nggak bawa mushaf, buka aplikasi, baca Quran. Itu pulsa itu ada yang dipakai ke situ. Sehingga ketika pulang ke akhirat ada nilai di situ, ada nggak? Pernah nggak Anda mendownload kitab-kitab fikih? Anda punya target dari sekarang, bulan ini saya pengen belajar sholat yang rapi. Kemudian download misalnya buku-buku tentang sholat, pedoman, tuntunan sholat dari Nabi, sifat sholat Nabi, bimbingan tentang sholat yang khusyuk, bimbingan sholat yang benar. Saya bikin target sepekan pertama, pelajaran tentang berdiri. Di berdiri itu ada iftitah, ada al-fatihah, ada bacaan surat, bagaimana membacakan itu dan saya paham dengan maknanya. Pekan kedua saya belajar ruku sampai i'tidal, pekan ketiga saya belajar sujud sampai duduk di antara dua sujud, pekan keempat saya belajar tahiyat. Selesai sebulan bab sholat. Internetnya ada, dunianya dapat, akhiratnya dapat. Dan semua kegiatan dunia yang punya nilai akhirat itu disebut dengan hasanah namanya. Hasanah. Ada pahalanya. Jadi gimana caranya beli pulsa dapat pahala? Ya, sekarang kan beli pulsa dapat bonus misalnya Goodmax, dapat pulsa beli bonus ini. Sekarang cari beli pulsa dapat pahala akhirat. Makanya sering Anda katakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa qina, antara doa dengan tindakan itu sejalan enggak? Jangan-jangan doanya A tapi eksekusinya B. Katanya anaknya pengen hafal Quran, tapi disekolahkan di tempat yang tidak pernah mengajarkan Quran. Coba tanya ya, satu kali tanya deh sama pasangannya masing-masing, atau tanyakan pada kawan atau keluarga, ingin nggak anaknya soleh? Oh ingin, Masya Allah. Nah, terus balikan tanya, kalau Anda ingin anak Anda soleh, kenapa Anda tempatkan di tempat yang membuat dia tidak soleh? Anda ingin anak Anda rajin sholat,
rajin puasa, bisa merawat Anda di kemudian hari, minimal bisa menyolatkan Anda, minimal bisa memandikan Anda. Ibu itu yang melahirkannya, Bu, dari kecil. Lahir, mengandung, melahirkan, bapak merawat, cari nafkah. Ketika Anda wafat, anak Anda nggak bisa mandikan Anda. Lantas investasi Anda selama ini apa? Apa pernah Anda nyewa orang untuk mandikan anak Anda? Apa pernah Anda nyewa orang untuk merawat anak Anda dari kecil? Kan cukup saat lahir dibantu, setelah itu Anda yang berikan ASI-nya, Anda yang gendong-gendongnya, Anda yang mandikannya, Anda yang pakaikan popoknya. Kok bisa perjuangan Anda itu selama puluhan tahun, itu untuk nyolatkan Anda aja nggak bisa. Untuk mandikan Anda nggak bisa. Masa dia harus suruh orang lain untuk mandikan Anda? Yang tahu Anda itu kan anak Anda. Yang mahram paling dekat itu kan keturunan kita. Kenapa nggak kita siapkan? Hari ini saya mandikan kamu, besok engkau akan mandikan saya. Hari ini engkau lahir, saya terharu. Besok saya pulang, engkau akan menangisi kepulangan saya. Jadi kalau kita cuma cari dunia, nggak ada beda di iman kita. Kita itu orang beriman. Jadi kalau cuma nyari dunia, yang belum beriman pun bisa.